honey. Chad. I'm too young. When's not too? Ooh, that is so flirty. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film No Way Up tahun 2024. Mengisahkan sebuah penerbangan komersial di mana pesawat mengalami kerusakan mesin yang membuat semua penumpang histeris. Dan kemudian pesawat mendarat darurat di tengah laut sampai akhirnya tenggelam. Para korban yang masih hidup bingung harus melakukan apa untuk menyelamatkan diri. Gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya guys. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brandon. Dia merupakan bodyguard dari seorang putri gubernur bernama Ava. Brandon sudah bekerja semenjak Ava masih kecil. Di pagi itu, Brandon dan Ava tiba di bandara, di mana Ava bertemu dengan pacarnya bernama Jet dan juga sahabat keduanya yang bernama Kyle. Ternyata ketiganya bermaksud liburan bersama. Kedua sahabatnya merasa tidak nyaman dengan kehadiran Brandon. Namun Ava menjelaskan kalau ayahnya tak akan mengizinkannya pergi tanpa pengamanan. They look a little bit sus, right? Like gonna scope the place out, so you can... It's your dad. When's not too young? Setelah masuk ke dalam pesawat, Ava memilih duduk bersama pacarnya di kelas ekonomi. Hingga akhirnya pesawat pun lepas landas. I believe in you. So should... Namun pada saat itu terjadi turbulensi kecil yang membuat mereka cukup panik. Beberapa waktu kemudian mesin bagian kiri menabrak sekelompok burung yang membuat turbulensi kembali terjadi. Namun pramugara bernama Danilo menenangkan semua penumpang. Tanpa diduga, pesawat mengalami turbulensi lebih hebat dan mesin bagian kiri mulai hancur sampai terbakar. Hal itu disebabkan karena insiden burung tadi. Penumpang banyak yang panik, manakala pilot meminta semua penumpang untuk duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman. Tanpa diduga, mesin pesawat sebelah kiri hancur dan menghantam badan pesawat, hingga menciptakan lubang besar yang salah satu pecahannya menghantam ke tubuh Brandon. Don't worry, it's going to be fine. Satu persatu penumpang yang berada di sekitarnya pun terhisap keluar, dan penumpang lainnya berusaha saling menyelamatkan. Namun sayang daya hisapnya terlalu besar. Setelah kehilangan banyak penumpang, pesawat kehilangan kecepatannya dan harus mendarat darurat di tengah lautan, yang menyebabkan kematian lainnya karena benturan keras. Bagian tengah yang tadi berlubang pun menyebabkan air mulai masuk, sehingga pesawat kehilangan daya apung dan tenggelam sampai dasar laut. Untungnya bagian belakang pesawat belum terisi air, sehingga Ava dan pacarnya serta satu pramugara dan Kyle masih hidup, walau Kyle harus mengalami patah tangan. Dalam keadaan panik, keempatnya menatap ke arah bagian depan sambil mendengarkan suara aneh di sekeliling pesawat. Tanpa diduga, Brandon masih hidup dan keluar membawa Rosa beserta neneknya yang bernama Mardi. Mardi yang sudah tidak bernafas karena terlalu lama di dalam air diberi pertolongan pertama oleh Danilo. Dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Mardi bisa diselamatkan. Rosa kemudian menanyakan keberadaan kakeknya. Namun Brandon menjelaskan padanya dan Mardi kalau kakeknya tidak sempat dia selamatkan.
Semua orang dalam keadaan panik, membuat Brandon menenangkan mereka dengan kepemimpinannya yang sangat berpengalaman. Brandon menjelaskan kalau udara yang sekarang seharusnya cukup sampai tim penyelamat datang, dan meminta semuanya tetap menunggu dengan tenang. Kemudian Ava memeriksa HP-nya yang tentu saja tidak mendapat sinyal. Kemudian dirinya berpendapat kalau lubang pesawat kemungkinan bisa dilewati untuk keluar. Namun Brandon menjawab bahwa tindakan tersebut malah dapat membahayakan karena mereka tidak tahu sedalam apa pesawat ini tenggelam, sehingga menunggu merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Danilo juga mendukung penjelasan Brandon dengan menyampaikan ke semuanya kalau pilot pasti sudah melaporkan ke pihak terkait semenjak insiden kerusakan mesin, sehingga pastinya tim penyelamat sudah bergerak. Brandon kemudian meminta semuanya untuk menghemat oksigen dengan tidak banyak bergerak. Dan Danilo teringat kalau di pesawat disediakan botol oksigen kecil. Namun sayangnya 2 botol oksigen tersebut ternyata kosong. Sehingga bisa disimpulkan bahwa inspeksi peralatan di pesawat tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Di momen tersebut, Mardi sadar kalau penumpang di sebelahnya ada yang membawa tabung oksigen untuk medis, sehingga Brandon berencana mengambil tabung tersebut. Sebelum Brandon masuk ke air, Mardi meminta tolong diambilkan topi suaminya. Dan di saat Brandon menyelam, dia melihat beberapa penumpang yang tewas. Setelah mendapatkan topi suaminya Mardi, tanpa sadar seekor hiu besar mengitari pesawat tersebut. Brandon akhirnya menemukan tabung oksigen yang dicari. Saat ingin kembali ke bagian belakang, tiba-tiba hiu yang tadi masuk melalui lubang di badan pesawat dan berusaha menyerang Brandon untuk dimangsa. Brandon yang sudah beberapa menit belum muncul membuat semuanya khawatir. Namun untungnya Brandon bisa naik ke permukaan air dan tanpa diduga menginstruksikan semuanya agar menjauh dari air sambil menyembunyikan kalau kakinya sudah terluka parah. Dalam keadaan hampir mati, dia pun memberikan topi dan menaruh tabung oksigen, serta meminta maaf pada Ava karena sudah gagal menjalankan tugasnya. Tak lama kemudian, Brandon pun diseret hiu ke dalam air, dan semuanya menyaksikan kibasan ekor hiu muncul yang menandakan kalau Brandon sudah tewas dimakan hiu tersebut karena ketakutan. Akhirnya semuanya memutuskan pindah ke ruangan paling belakang agar menjauh dari air sesuai instruksi Brandon dan berharap tim penyelamatan segera datang. Mardi yang merupakan seorang mantan tentara medis memutuskan mengobati luka patah pada tangan Kyle. Sementara di area terdekat dari titik jatuh pesawat, sebuah helikopter penyelamat yang memprioritaskan keselamatan Ava yang merupakan anak dari seorang gubernur belum menemukan tanda-tanda apapun. Di dalam pesawat, semuanya mendengar dan merasakan perubahan posisi pesawat yang menandakan kalau air bisa kapan saja memenuhi seluruh ruangan. Jet nampak yang paling pesimis akan selamat. Sementara Danilo mengeluarkan oksigen pada tabung selama beberapa detik di ruangan tersebut. Saat itu mereka menyadari kalau air berubah merah, yang menandakan hiu sedang memangsa jasad para penumpang yang ada di kursi pesawat. Tiba-tiba pesawat berguncang saat para hiu menabrak pesawat. Rosa terlihat sangat ketakutan. Namun Ava menenangkannya dan meyakinkannya kalau tim penyelamat akan segera datang. Namun sayangnya helikopter penyelamat masih belum menemukan sesuatu. Sementara bahan bakar mulai berkurang. Terdengar suara pergeseran di dalam pesawat, membuat mereka yakin kalau mereka tidak akan selamat. Dan benar saja, pesawat meluncur ke arah kedalaman karena terlihat sangat gelap. Untungnya pesawat kembali berhenti karena tertahan batu karang di depannya. Namun di posisi tersebut menyebabkan air lebih dekat dengan mereka. Menyadari kalau kapanpun pesawat bisa tergelincir lagi, semuanya setuju kalau satu-satunya cara untuk selamat yaitu dengan berenang sampai ke permukaan air. Namun mereka harus mencari cara untuk menghindari kejaran hiu. Dan Rosa memberitahu pelajaran dari sekolahnya kalau hiu tidak suka dengan gelembung udara. Walau sudah mendapat info tersebut, semuanya pun masih memiliki masalah
dengan kemampuan masing-masing dalam menahan nafas di dalam air. Di saat itu, Kyle teringat kalau ada beberapa penumpang yang berangkat dengan membawa peralatan selam lengkap. Danilo menjelaskan kalau benar perlengkapan selam tersebut dibawa, maka barang tersebut ada di ruangan bagasi ekor pesawat yang pastinya sudah terisi air. Dia juga berkata kalau tabung oksigen tersebut kemungkinan kosong, karena dalam peraturan penerbangan tidak membolehkan membawa dalam kondisi terisi penuh. Ava berpendapat kalau mungkin saja masih ada sisa oksigen di tabung tersebut. Ava kemudian pergi ke toilet untuk berpikir. Saat mendengar suara patahan bertambah keras, dia akhirnya memutuskan sesuatu dan keluar sambil menenangkan Rosa. Sementara di sisi luar, helikopter penyelamat hanya menyisakan seperempat tangki bahan bakar. Hingga akhirnya mereka menemukan puing-puing pesawat. 2 penyelam pun diterjunkan. Dan tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan pesawat, karena sebagian lampu dari badan pesawat masih menyala. Saat keduanya penyelam mendekat, Ava dan yang lainnya bahagia sambil melambaikan tangan ke arah penyelam tersebut. Satu orang penyelam masuk melalui lubang pesawat, sementara satunya lagi memperhatikan para korban, sambil mengisyaratkan kalau semua akan baik-baik saja. Tanpa diduga, seekor hiu lewat di belakang si penyelam, sehingga Ava dan yang lain berusaha memberitahunya untuk membalikan badan. Penyelam itu pun melihat ke belakang dan tak menemukan apapun. Namun saat dirinya kembali melihat ke arah korban, tiba-tiba dia dimangsa oleh hiu tersebut dari sisi bawah. Semuanya yang mengingat kalau penyelam ada 2 orang, melihat ke arah genangan air dan tak menemukan tanda-tanda kemunculannya. Sehingga mereka meyakini kalau penyelam tersebut juga sudah diserang hiu. Di sisi luar helikopter mulai kehabisan bahan bakar, sehingga kapten memutuskan kembali ke pangkalan dan sudah mengirim titik koordinat jatuhnya pesawat, sehingga helikopter lainnya akan berada di sini dalam 1 jam. Sementara itu, di dalam pesawat, Ava mengingat kalau jasad penyelam satunya ada yang masuk ke pesawat, sehingga tabung oksigennya bisa digunakan. Dia menyelam sebentar dan melihat tubuh penyelam secara samar. Jet mencoba mendekat dari atas untuk melihat lebih jelas. Namun tanpa diduga tergelincir sampai masuk ke air. Semuanya pun panik karena Jet tidak langsung ke permukaan. Namun Jet muncul sambil tertawa untuk mengerjai mereka. Tanpa diduga saat Jet belum seluruhnya keluar dari air, hiu menggigitnya yang membuat kepanikan terjadi. Jet berusaha lepas dari gigitan. Sementara yang lainnya mendekat untuk menarik tubuhnya keluar dari air agar menjauh dari serangan hiu tersebut. Namun sayangnya kaki kanan Jet sudah dimangsa. Mardi melakukan pertolongan dengan menggunakan ikat pinggang. Dia berusaha menghentikan pendarahan dan Jet merasa terpukul karena kehilangan 1 kakinya. Ava masih mengusahakan untuk mendapat perlengkapan selam. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambilnya, sehingga Danilo membuka pintu yang menuju ke ruangan bagasi. Walau ruangan tersebut juga terendam air, Ava tetap melakukannya. Beberapa saat kemudian dia menemukan tas yang dicari, namun tanpa diduga seekor gurita muncul dan langsung menyerang Ava. Flare yang sudah mati membuat semuanya panik. Namun untungnya Ava berhasil selamat dan juga membawa perlengkapan selam. Mereka pun mulai membongkar tas tersebut, namun hanya terdapat 4 set perlengkapan selam. Saat mendengar suara gesekan pesawat yang amat kencang, mereka menyadari kalau pesawat akan kembali berubah posisi sehingga keputusan harus segera diambil. Sementara di sisi lain, saat semuanya sibuk, Jet menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga Ava sangat terpukul atas kematian sang kekasih. Danilo pun coba menenangkannya. Tanpa diduga, badan pesawat kembali bergeser ke bawah dan untungnya berhenti di ujung jurang dengan bagian kepalanya akan terlepas. Air pun semakin naik mengisi ruangan belakang. Ava berkata kalau pompa pengisi pelampung bisa menciptakan gelembung udara untuk menjauhkan hiu saat mendekat. Namun Kyle memikirkan jarak ke permukaan yang mungkin sangat jauh.
dan berarti perlu menahan nafas yang cukup lama. Karena yang lainnya tak terlalu pesimis, seperti Kyle, Ava pun mempersiapkan perlengkapan dan mengumpulkan pelampung. Tanpa diduga, bagian atas pesawat mulai bocor, yang menandakan ruangan tersebut akan hancur karena tekanan. Semuanya kemudian memakai baju renang, kecuali Mardi karena bajunya hanya ada 4 buah. Setelah semua siap, mereka pun mulai masuk ke air dengan bergiliran. Sementara terlihat bagian depan pesawat sudah patah sepenuhnya. Tanpa diduga badan pesawat mulai turun ke bawah palung. Dan saat itu Mardi meminta Ava untuk menjaga Rosa. Ava yang berenang paling depan melihat hiu yang mendekat sehingga langsung membuat gelembung. Dan untungnya benar, gelembung tersebut bisa menjauhkan hiu. Setelah aman, Ava dan Rosa melanjutkan penyelaman. Lalu Danilo yang disusul Kyle masuk juga ke dalam air. Tanpa diduga saat mereka berempat pergi, Mardi memutuskan untuk tetap di ruangan tersebut karena merasa tidak mampu dan juga demi menemani suaminya yang tewas di sana. Sementara itu Kyle panik dan memutuskan naik ke langit-langit yang memiliki celah udara, sehingga Danilo berniat menenangkannya. Tanpa diduga hiu kembali masuk dan langsung menerkam Kyle, yang menyebabkannya harus meninggoy. Danilo yang ketakutan kemudian maju dan bertemu dengan Ava dan Rosa. Mereka berhenti setelah menemukan tabung penyelam untuk tambahan nafas. Danilo mengisyaratkan tidak ada lagi orang di belakang. Setelah semuanya mendapat oksigen tambahan secara bergilir, Danilo dan Rosa berhasil keluar pesawat dan juga berhasil mengembangkan pelampungnya menuju permukaan. Sayangnya saat Ava mau mengembangkan pelampungnya, hiu tersebut kembali masuk, sehingga Ava tidak bisa keluar untuk sementara. Untungnya, hiu tersebut tidak menyadari keberadaan Ava yang penggumpet, namun kibasan ekor hiu menyebabkan kacamata renangnya terlepas, sehingga pandangannya terganggu. Saat dirinya hendak keluar, hiu lainnya masuk, yang membuat Ava memutuskan keluar dari bagian depan pesawat. Tanpa diduga, pesawat meluncur ke bawah dan membuat efek tarik bagi Ava yang sedang berenang menuju ke lubang bagian depan. Tak mau mati di sana, Ava menggapai kursi-kursi, yang akhirnya dirinya bisa keluar dari sana sebelum pesawat membawanya ke palung yang sangat dalam. Namun sayangnya saat pelampungnya dikembangkan, Ava pingsan karena terlalu lama menahan nafas. Walau begitu, pelampung tersebut berhasil membawa tubuh Ava sampai ke permukaan. Dan untungnya, Ava bisa kembali bernafas dengan sendirinya setelah sadar. Ava melihat sekeliling yang sepi dan hanya menemukan boneka milik Rosa. Tak lama kemudian, helikopter penyelamat mendekat ke arahnya. Danilo dan Rosa ternyata sudah ada di sana. Dan saat Rosa menanyakan keberadaan neneknya, Ava terpaksa menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Itulah film No More Way Up. Menurut kamu pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.